buka masker dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 MTS Nurul Falah. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesehatan. Mudah-mudahan kita semangat ya belajarnya di mata pelajaran SKI pada hari Senin. Insyaallah udaranya cerah dan kita tetap melaksanakan kegiatan PJJ dari rumah ya. Untuk materi ini sudah masuk ke ketiga tentang kemajuan peradaban dinasti Ayyubiyah. Sama-sama kita ketahui bahwa dinasti Ayyubiyah ya, yang dibawa oleh Salahuddin Al-Ayyubi terus mengembangkan sayapnya. Ini sudah sampai Mesir. Mesir ya, ini dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi karena orang-orang Eropa ya ingin sekali merebut, dan Romawi ingin sekali merebut Mesir. Dan mungkin peradabannya yang memang hebat. Ketika dimulai perebutan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk menguasai Mesir, memang banyak hal yang awalnya ingin membantu ya Mesir dari segala upaya ya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dunia maupun akhirat. Nah, ketika seringkali disulut oleh peperangan yang kita kenal dengan peperangan salib, ada saja yang akan dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun seringkali terjadi peperangan, tetapi hal untuk membangun Mesir tetap dijalankan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dari mulai ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, ya, pembangunan Mesir, masalah pengadilan dan sebagainya, terus diselesaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, ini agar apa? Agar keadaan yang kompleks itu meliputi yang tadi itu bisa diselesaikan ya dengan cara-cara yang elegan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Misalnya kita lihat dalam kondisi keagamaan. Yang pertama yang dibenahi oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah ketika masuk ke Mesir pemerintahan dalam negeri, karena semasa Khalifah Fatimiyah memang keadaannya sangat terpuruk sekali. Ya, bagaimana caranya? Karena pada masa Khalifah Fatimiyah didominasi orang-orang Syiah dan berkiblat kepada mazhabnya mazhab Syiah. Langkah selanjutnya setelah penghapusan Khalifah Fatimiyah, merombak tatanan sosial. Tatanan sosialnya dirombak ya. Cara mengoptimalkan kinerjanya juru dakwah agar masyarakat kembali ke aliran Sunni. Memang pada awalnya sebelum Syiah datang, Sunni sangat kuat sekali di Mesir. Setelah Fatimiyah ya, karena membawa aliran Syiah yang berkembang. Tapi ketika Salahuddin kembali datang ya, pada akhirnya dikembalikan kepada aliran Sunni kembali. Jadi Salahuddin yang pertama adalah mengalihfungsikan Masjid Al-Azhar dari ajaran Syiah ke ajaran Sunni. Dia juga membangun madrasah-madrasah serta meningkatkan perhatiannya kepada perkembangan mazhab Sunni itu sendiri. Hal ini tentu menimbulkan ya biasa ya, tidak menimbulkan rasa tidak senang oleh orang-orang Syiah, sehingga mereka banyak sekali yang mengadakan pemberontakan, tapi upaya revolusi pengikut Syiah itu dapat diredam oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian masalah keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan menjadi prioritas perhatian kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Seluruh sultan yang memimpin dinasti Ayyubiyah, sehingga Salahuddin sangat mendorong kesertaan para ulama untuk terus membangun ya Mesir pada waktu itu supaya Mesir kembali secara optimal ya bisa maju ya negara tersebut. Di Salahuddin di bidang ilmu pengetahuan di antara lain membangun madrasah, institut, universitas. Makanya sampai sekarang Universitas Al-Azhar itu sangat terkenal sekali.
Bahkan banyak mahasiswa Indonesia yang sampai saat ini belajar di Mesir, yaitu di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Karena apa? Karena di sana juga pada masa Salahuddin yang ingin dikembangkan adalah ingin mendirikan majelis-majelis keilmuan. Kemudian juga banyak untuk menyantuni fakir miskin yang berprestasi dalam bidang keilmuan. Untuk apa? Dengan harapan mereka mampu menciptakan karya-karya, menulis buku, dan memberikan pelajaran-pelajaran ini. Semasa dinasti Ayyubiyah sangat mendukung pentingnya ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan rakyat. Sehingga wajar kalau ketika itu banyak dibangun madrasah-madrasah yang jauh melebihi yang dibangun pada masa dinasti Fatimiyah atau dinasti Abbasiyah. Kemudian bagaimana kondisi pertaniannya? Kondisi pertanian terkenal, kita tahu ada Sungai Nil, sehingga di sekitarnya masyarakat bermata pencarian sebagai petani. Bisa dikatakan Mesir merupakan negara agraris. Dengan kondisi ini Salahuddin sangat memperhatikan pertanian, antara lain membangun irigasi-irigasi, membuat kanal-kanal, memperbaiki jalan-jalan. Selain bentuk perhatian tersebut, Salahuddin juga mendukung potensi menaruh perhatian pada keadaan penghidupan para petani. Pertanian ini ternyata kurang cukup memenuhi harapan perekonomian karena disebabkan oleh kecenderungan di dalam pengelolaan lahan pertanian yang hanya mengambil air limpahan. Irigasi yang dibangun dengan mata air tidak cukup di dalam mengalirkan lahan-lahan pertanian. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi Mesir sangat terpuruk. Kelemahan yang ada pada Salahuddin Al-Ayyubi adalah ia memberikan tanah pertanian kepada anak-anaknya. Jadi ini kan sama saja menerapkan feodalisme di dalam pemerintahannya di bidang pertanian. Ini menganggap para petani adalah pembantu dan hamba sahaya baginya. Iya, yang kerja benar ini para petani, tapi kan hasilnya diberikan kepada keluarga-keluarga Salahuddin Al-Ayyubi. Itulah kesalahan fatal yang dilakukan pada masa pemerintahan Ayyubiyah dalam bidang pertanian. Kemudian bagaimana kondisi perdagangan pada masa itu? Sultan Nuruddin Jangki menginginkan agar Sam dan Mesir dapat jadi satu. Keinginan itu memang disambut baik oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penguasa Mesir atas tunjukan Nuruddin Jangki. Jadi Nuruddin Jangki ditunjuk sebagai penguasa Mesir. Nuruddin Jangki, hubungan perdagangan kedua negara itu terjalin dengan baik dan saling memberi keuntungan. Mesir yang kaya dengan hasil pertaniannya mengekspor bahan makanan, buah-buahan, hasil kerajinan. Kesempatan lain Mesir mengimpor barang-barang tenunan, karpet, kulit, dan kayu. Jadi hubungannya seperti simbiosis mutualisme, ya, saling menguntungkan. Jadi hubungan Mesir dengan Sam semakin membaik setelah kaum muslimin mampu merebut kembali Karnak dan pusat-pusat perdagangan yang sebelumnya dikuasai tentara salib. Karnak dan beberapa kota perdagangan tidak aman karena sering terjadi perampokan, perampasan barang dagangan milik masyarakat muslim. Padahal daerah tersebut merupakan jalur perdagangan, perkembangan perekonomian juga sangat meluas. Makanya harus ada pengamanan jalur tersebut. Ya, jadi perdagangan antara kaum muslimin dengan para pedagang Eropa itu memang terjadi di daerah Karnak. Komoditas yang dikirim pedagang muslim antara lain kurma, madu, wol, ya, dan sebagainya, nyuntingan, zaitun, dan sebagainya. Dalam kondisi sosial juga seperti itu. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Dan untuk tugas ya kamu ringkas saja ya, tulis di buku tulis kalian, buku tulis SKI, nanti kirim ke WA Pak Irfan. Itu saja yang sampaikan, mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan dan fokus ya pada pelajaran, jangan banyak main. Insya Allah kalian akan berhasil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.